Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa kelas 4A, B, dan C, kita kembali lagi masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran IPS di kelas 4. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran di hari ini pada pembelajaran IPS yaitu diharapkan siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Faktor keragaman masyarakat Indonesia. Nah, yang akan dibahas di IPS kali ini, kita akan membahas tentang faktor keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman tersebut, diantaranya yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, bisa kita lihat di samping kanannya ada gambarnya posisi silang Indonesia. Nah, ini negara Indonesia yang berada di tengah. Ini negara Indonesia, saya kasih bulatan dulu ya. Nah, maaf, yang Indonesia seperti segini. Nah, ini yang Indonesia. Nah, letak strategis wilayah Indonesia yang pertama berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berada di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia itu diapit oleh dua samudra. Nah, Samudra Hindia sebelah bawah, ini di bawah kalau di peta ini. Sedangkan Samudra Pasifik berada di sebelah atas, ya, ini. Lalu ada lagi bahwa Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini benua Asia yang di atas, sedangkan benua Australia yang di bawah. Berarti Indonesia itu berada di tengah-tengah. Karena letaknya strategis yang berada di tengah jalur perdagangan, sehingga banyak sekali negara yang singgah untuk berdagang. Dan ada pula yang membawa agama, adat istiadat, juga kebudayaannya. Nah, karena di tengah ini, maka banyak sekali negara yang bersinggah. Kita lanjutkan. Faktor keragaman masyarakat Indonesia yang kedua yaitu kondisi negara yang kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Lalu banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Nah, dari berbagai ciri tersebut, maka Indonesia ini sangat beragam sekali ya. Nah, oleh karena itu Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya sendiri. Nah, silakan dilihat ya gambarnya. Kita lanjutkan kepada faktor keragaman masyarakat Indonesia yang ketiga, yaitu perbedaan kondisi alam. Ada beberapa yang mempengaruhinya, yaitu tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Jelas ya, Indonesia itu dibatasi oleh lautan. Yang kedua, negara vulkanis yang banyak pegunungan. Nah, banyak sekali ya pegunungan di Indonesia. Nah, ini seperti yang tampak pada gambar di samping. Ini ada lautan, di pegunungan juga yang ditanami oleh pertanian, dan juga sama ada perairan sungainya. Nah, keadaan tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Seperti di daerah pantai, sebagian besar penduduknya dalam mempertahankan hidupnya, yaitu sebagai nelayan. Sedangkan di daerah pegunungan, dalam mempertahankan hidupnya, yaitu memanfaatkan relief pegunungan dengan sebagai peternak ataupun petani sayur. Nah, lalu bagaimanakah di daerah perkotaan? Nah, di daerah perkotaan, tentunya daerah perkotaan banyak masyarakatnya membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Kita lanjutkan ke faktor keragaman masyarakat Indonesia yang keempat, yaitu
keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, tentunya ada kemudahan, ada kesulitan. Nah, di sini kita akan bahas bahwa yang pertama adalah kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Nah, ini jelas, kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Jadi, bisa kita rasakan, bisa kita lihat bahwa di daerah Indonesia itu banyak sekali faktor dari transportasi dan komunikasi. Ada yang bisa menggunakan dengan kereta api, ada dengan bus, ada juga dengan kapal laut, ada juga dengan pesawat terbang. Nah, ataupun komunikasinya juga jaringan bisa terganggu, ataupun sinyal-sinyal tersebut bisa jelas, ataupun kurang. Nah, ini juga menjadi faktor keadaan transportasi dan komunikasi yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu faktor keragaman masyarakat Indonesia itu yaitu yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini jelas sekali yang sangat sekali dirasakan. Yang pertama, masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing ataupun budaya asing. Maksudnya budaya lain. Sedangkan ataupun sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru dan tetap bertahan dengan budaya sendiri. Nah, ini jelas sangat berbeda dan beragam. Baik itu dari pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke itu bermacam-macam keragaman. Oke, itulah penjelasan sebagian besar penjelasan dari materi IPS kali ini tentang faktor keberagaman masyarakat Indonesia dari berbagai faktor ya. Yang tadi yang sudah jelaskan ada 5 faktor. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.